Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati di tahun yang baru ini. Kita mau mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau naikkan syukur kita. Karena di tahun 2022 ini penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersuka cita Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada saat pagi hari ini, kami boleh hidup, kami boleh bangun Tuhan dari istirahat semalam kami. Kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Tidak yang lain yang kami miliki di surga maupun di bumi Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah kami. Haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau Yesus Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain. Hanya Kau satu. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Milikku di surga. Yes, hanya Kau Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hidup kami. Hanya Kau satu di hati kami Yesus. Hanya Kau yang kami miliki Tuhan. Di bumi maupun di surga. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan. Hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Ku sembah
yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau. Mari kita semua bangkit berdiri, kita sembah Tuhan lebih lagi. Come on. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Yesus, oh, hanya Kau satu di hatiku. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah ya, mari naikkan pujian yang terbaik. Haleluya Tuhan. Oh, Kau Allah yang perkasa, Kau sanggup pulihkan setiap kami. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, pertolongan-Mu nyata Tuhan, pertolongan-Mu pada waktunya Tuhan. Yesus, Yesus bertahtalah Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Oh, hanya bagi-Mu segala hormat, hanya bagi-Mu segala pujian. Haleluya. Oh Yesus, kerinduan hati kami Tuhan, biar setiap hidup kami memuliakan nama-Mu Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Katakan oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Oh Kau sungguh indah, keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari saudara naikkan pujian ini lebih tinggi lagi. Oh, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, kami rindu mutiara tak ternilai harta milikku. Oh, keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia.
meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, di tahun yang baru Tuhan, ada spirit yang baru, ada visi yang baru, ada pengharapan yang baru Tuhan. Kami tahu Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan semakin dahsyat lagi dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh melalui segala macam pencobaan di tahun 2021. Kami boleh melalui tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan. Dengan mujizat Tuhan yang begitu dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berperkara di tahun 2022 ini Tuhan. Setiap kami yang terbelenggu, Kau bebaskan Tuhan. Setiap kami yang mengalami Tuhan keterpurukan, Kau pulihkan Tuhan. Kau angkat setiap kami Tuhan. Setiap kami juga yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan Tuhan. Roh Kudus-Mu jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja secara bebas Tuhan di ruangan ini Tuhan. Di ruangan yang kami pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji dan sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang sudah siap untuk lebih lagi memuji Dia, katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan sekali lagi. Kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya, come on. Kita semua dipilih untuk menjadi umat yang berkemenangan. Katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal nama-Mu Tuhan Yesus. Kita berdiri dengan kuasa, yes amin. Sebab Roh yang dahsyat beserta kita saudara, beserta kita. Sekarang saatnya, Mari bangkit, nyatakan nama yang besar. untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari bertepuk tangan. Come on. Let's praise God. Bangkit nyatakan nama yang besar beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja, Kau pemenang. haleluya. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncang. Sampai selamanya Tuhan.
Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Oh, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, telah diberikan kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita semua diberikan kuasa, amin. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Haleluya. Woo. Terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Kau yang lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. hanya dalam kuasanya, Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. come on, woo. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tanda. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Semua puji Tuhan. Hanya dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya tenang. Hanya dalam namanya, oh, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku. Mau lebih tinggi lagi. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, bagiku selama-lamanya ada pengharapan dan kemenangan. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan, ada kemenangan untuk setiap kami Tuhan. Kami jalani tahun yang baru dengan kuasa yang dari Tuhan.
Terima kasih. Ajar kami mengerti segala rencana-Mu dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan jadilah kehendak-Mu. Yes. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin setiap kami. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Kaulah sumber pengharapan kami. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Dalam terang firman-Mu. Oh, ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari segenap umat Tuhan nyanyikan lagu ini. Ajarku mengerti, ajar kami mengerti Tuhan segala rencana. Karena kami tahu rencana-Mu baik untuk setiap kami. Ajarku berharap, pengharapan kami hanya dalam Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Pimpinlah jalanku, berjalanlah di depan kami Tuhan. Dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Oh, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Karena kami percaya Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan
Saudara saya undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian ini. Bapakku, kau ajaib, ajaib segala rancanganku. Oh Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu. Kami percaya kau satu, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, oh Bapakku, kau ajaib, Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Oh Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, engkau sanggup mengadakan Tuhan. Oh, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, katakan dengan imanmu, engkau sanggup, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Saya serahkan pada Allah. Oh, menurut kehendakmu. Terjadilah, menurut kehendakmu. Menurut kehendakmu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini masuk hari kedua tahun 2022. Kami bersyukur selama 365 hari tahun 2021 Tuhan sudah memimpin kami, memelihara kami, sehingga kami boleh lewati dengan baik. Dan kami boleh masuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan harapan yang baru. Bila kami boleh belajar untuk sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan, supaya tahun 2022 terjadi peningkatan, pertambahan dalam kehidupan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menguraikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik, dan kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, roh jahat akan mengganggu kami, merampas keberadaan kami. Kami hadir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar pada kami, supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang katakan, amin. Kita berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman kita.
Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1, bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2, bahwa kita berdalam firman Allah yang dialamkan tidak bisa salah dan beribawa. 3, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal dalam diri orang beriman dan murni orang percaya. 6, bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7, bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua akan bangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom Aleichem. Silakan duduk. Tema tahun ini, The Year of Increasing. Apa increasing? Increasing itu bertambah, increasing itu meningkat, ya. Makanya itu gambarnya tangga, ya. Kalau ada baca 2 Petrus 1 ayat 5-8, tambah, iman bertambah, terus bertambah. Ya, Tuhan ridho supaya kita sebagai umat Tuhan, kita terus bertambah-tambah. Amin. Siapa Natal tidak hadir? 25, 26 tidak hadir sama sekali. Ada yang tidak hadir? Angkat tangan. 1, 2, 3. Siapa lagi? 3 orang di atas. Siloe. Coba 3 ya. Kemana? Nggak pergi? Keluar kota. Oh, keluar kota. Baik, hari ini kita akan bahas tentang janji Tuhan yang berharga dan sangat besar. Janji Tuhan. Ya. Kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Kalau orang tua berjanji, digenapi enggak? Harus. Ya, kalau Anda berjanji sama anak, cepat tidur, nanti papa beliin coklat. Tidur enggak? Anak itu tidur enggak? Tidur. Begitu bangun, Pak, mana coklatnya? Terus orang bilang apa? Coklatnya masih di Alfamart. Anak itu kecewa. Lain kali anakmu tidak tidur, ayo cepat tidur, nanti dikasih coklat. Mau tidur? Mau daik. Kenapa? Karena kita tidak pernah menepati janji. Ya, kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Amin. Kita akan baca 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Ya, hari ini terlalu banyak, ada beberapa jemaat kita yang sedang pulang kampung. Nah, pertanyaannya sudah pulang kampung, kampung halaman. Udah sampai di kampung, dia lupa halamannya nomor berapa, saudara. Ya kan? Kita baca 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan itu yang menganugerahkan kepada kita janji yang berharga.
Kenapa disebut janji yang berharga? Karena janji Tuhan itu luar biasa. Kalau dia berjanji pasti digenapi. Makanya pola yang Tuhan berikan kepada kita juga mau belajar kalau kita berjanji dengan seseorang, dengan siapa saja, janji itu harus ditepati. Berjanji sama jemaat, janji sama anak, sama cucu, sama ponakan dan sebagainya. Janji itu harus dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji. Dia berjanji. Ya toh? Dia itu bukan pedusta. Ada ayatnya kan? Dia itu tidak berdusta. Luar biasa. Nah, karena kuasa ilahi yang telah menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna. Katakan berguna. Anda mau jadi orang Kristen yang berguna? Berguna itu artinya apa? Berdaya guna, berguna, hidup yang saleh. Apa saleh? Bahasa aslinya saleh itu soleh. Dari kata saleh ada kata soleh, solihin, soleha, ya kan? Solihin, soleha. Dari kata saleh itu berasal dari kata Arab, saudara. Oleh pengenalan dia akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Allah memanggil kita. Memanggil kita tujuannya apa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita berdaya guna, supaya hidup kita berguna. Berguna bagi orang lain. Hidup tanpa Kristus, orang yang tidak percaya Kristus, hidupnya tidak berguna. Hidupnya sia-sia. Kamu sudah ditebus ya dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi jelas hidup tanpa Kristus adalah hidup yang sia-sia. Setelah kita mengenal Kristus, kita punya arti. Kita ditebus oleh apa? Darah Kristus. Makanya kita berguna. Makanya kita punya arti. Betul nggak? Nah, masuk ke tahun 2022, kita baru saja masuk hari keberapa? Kedua. Puji Tuhan kita bisa lewati tahun 2021. Berkat anugerah, pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita masing-masing. Ada suka, ada duka yang kita lalui. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit karena COVID. Bahkan ada yang dipanggil pulang ke rumah Bapak, itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk maju tahun 2022. Mungkin tahun 2021 banyak bolosnya, banyak bolong-bolongnya. Saat kita ikut Yesus, mari melalui kesempatan ini kita mau maju lagi dalam mengiring kepada Tuhan. Di hari Natal saya lihat ada beberapa jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ke gereja mulai muncul. Dan hari ini mulai datang kembali. Nah, saya katakan ini start yang baik, saudara. Mungkin teman-teman kita, saudara kita yang lain, ya hari-hari ini berada di tempat-tempat yang lain, tidak di gereja, tempat-tempat wisata dan sebagainya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ini start yang baik. Ya, kita harus belajar untuk apa? Memulai yang baik. Apa sih janji Tuhan yang sangat berharga itu? Kita lihat yang pertama. Dia yang memulai, dia juga yang akan menuntaskannya. Dia yang memulai, dia juga akan menuntaskannya. Kita baca Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Aku yakin sepenuhnya Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Jadi artinya apa? Anda diselamatkan oleh Tuhan. Anda tidak dibiarkan begitu saja. Ilustrasinya seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Begitu anak lahir, apa dibiarkan? Tidak. Apa dilakukan? Dipelihara, dirawat, disusui. Supaya dia menjadi besar. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita. Ya, perhatikan di sini, memulai pekerjaan bagian kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya, kalau Tuhan bekerja, dia tidak bekerja setengah-setengah. Amin. Kalau dia memulai, Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Kalau kita kerja setengah, bagus enggak? Pak, cukur setengah saja. Pernah saudara minta begitu? Separuh botak, separuh panjang. Itu orang gendeng, saudara.
Ya, masak nasi setengah apa? Setengah matang. Ya, beberapa hari yang lalu ada yang kirim makanan ke saya. Kelihatannya menarik. Setelah dibongkar, ada ayam, ada gorengan telur, ada nasi. Nasinya mentah, saudara. Nah, bisa dimakan nggak? Saudara mau makan nggak nasi yang mentah? Mau nyeri beteng, saudara. Apa yang dia lakukan oleh ibu? Dimasak lagi. Ya itu. Ya. Nah, dikatakan Allah sedia memulai pekerjaan yang baik itu padamu. Dan saya yakin ia akan meneruskannya pekerjaan itu sampai selesai. Pada hari Kristus Yesus datang kembali. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, jangan sampai terbersit dalam pikiran kita untuk meninggalkan Tuhan. Berapa banyak di antara kita, berapa banyak jemaat kita yang sudah meninggalkan Tuhan. Pindah gerbong saudara, pindah keyakinan, pindah agama. Jangan saudara. Ya, kenapa? Perhatikan di sini. Karena dia akan meneruskan pekerjaan itu. Aduh, sorry ya. Meneruskan pekerjaan itu sampai selesai. Pada hari Kristus Yesus datang kembali. So yakin Yesus mau datang? Yakin? Ya, harus yakin. Kapan? Tak seorang pun yang tahu. Ya, tapi satu hal yang harus kita kejar apa? Kita harus yakin bahwa dia akan datang. Dia akan jemput kita. Ya, kita akan diangkat dalam kemuliaan. Luar biasa itu. Seringkali banyak anak-anak Tuhan tidak ngerti. Ya, agama itu tidak menyelamatkan saudara. Kekristenan itu bukan agama. Ya, berapa kali diulang-ulang dinyatakan agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Tapi juru selamat hanya ada enggak selain Yesus juru selamat kita? Ada enggak? Tidak ada. Nah, makanya kita harus berpegang teguh. Kita harus bertoleransi dengan orang lain. Ya, teman saya banyak. Ada orang Buddha, orang Hindu, orang Muslim, orang Katolik. Ya, saya berteman dengan orang Buddha bukan berarti saya harus pindah agama. Saya berteman dengan orang Hindu bukan berarti saya harus pindah agama jadi orang Hindu. Tidak, kita masing-masing punya prinsip. Suami istri beda agama, bisa hidup rukun enggak? Halo? Suami istri beda agama, bisa hidup rukun? Bisa. Kenapa? Punya toleransi. Kalau enggak punya toleransi, jangankan beda agama, sama-sama satu agama, bisa ribut. Ya kan? Bisa ribut. Kristen sama Kristen bisa ribut. Tiap hari ribut. Nah, tapi satu hal, saya tidak membenarkan bahwa ya nggak apa-apa lah, beda agama nggak jadi masalah. Tapi alangkah baiknya kalau seiman dan sepadan. Kan sudah dijelaskan itu. Benar nggak? Nah, inilah maksud Tuhan untuk menyelamatkan kita. Agar kita, karena Allah bekerja tidak setengah-setengah. Tapi dia bekerja sampai tuntas, sampai kedatangan yang kedua kali. Yang kedua, janji apa yang Tuhan berikan bagi kita? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mungkin tahun 2021 kita lelah, kita capek. Ya, sejak pandemik mungkin usaha kita berkurang, pemasukan berkurang, mungkin ada yang di PHK. Bahkan saya tanya teman-teman saya, di Ekumene itu ada 7 gereja. Apa semua aktif? Aduh, banyak di antara mereka yang tutup saudara, tidak melakukan aktivitas, libur. Yang kita bersyukur sama Tuhan, kalau gereja kita terus melakukan aktivitas. Yang kita akan baca Yesaya 40. Ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan pada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-tuna jatuh tersandung. Ayat 31 kita baca bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan, menantikan Tuhan. Menanti itu suatu pekerjaan yang membosankan, saudara. Ya kan? Menanti. Saudara janjian dengan orang. Jam 10 kumpul ya di gereja. Jam 10 nggak datang. Jam 10.15 nggak datang. Jam 11 nggak datang. Kira-kira gimana? Kalau saya orangnya begini. Ayo, janjian ya. Jam 12 datang. Lewat 10 menit nggak datang. 20 menit nggak datang. Setengah 1 nggak datang. Tinggalin sama saya. Bener. Loh kan kita janji. Jam 12 mesti kumpul. Mesti datang. Terus udah jam 1 baru datang. Om, saya udah di gereja. Udah lewat, saya bilang. Loh iya. Betul, saudara. Kalau janji itu sama saya mesti tepat, saudara. Betul nggak? Ibadah juga begitu. Pernah kita ngaret ibadah? Pernah ngaret? Gak pernah kan? Di gereja lain sering kayak gitu, saudara. Kemarin Luki suruh melayani apa? Natal di Baptis. Natal mahasiswa. Seharusnya dimulai jam berapa itu? Jam 4. Jam 5 baru mulai ya. Setengah 5. Nah, apalagi kalau pemerintah yang bikin acara. Tanggal 31 Desember saya diundang untuk mendampingi pejabat yang akan dilantik. Jam 7.08 Pak undangannya. Saudara tahu nggak mulai jam berapa? Jam 9. Loh ya apa sih? Ya, undangan jam 7.08 sudah ada di tempat. Saya dari rumah udah cepat-cepat gitu. Saya pikir udah telat, boro-boro telat. Jam 9 kurang 10 menit baru mulai. Padahal acara cepat, saudara. Tapi nunggunya ini yang membosankan. Ya, hampir 2 jam saya nunggu. Iya. Ada 300 pejabat. Wah, itu dibacain satu-satu, saudara. Lumayan lama itu ya, sampai gantian, saudara. Capek kan? Ya itu. Nah, perhatikan. Tetapi orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari. Perhatikan, berlari. Tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ingat ya, perjalanan hidup kita masih jauh. Masih jauh, saudara. Ya, mungkin hari-hari ini Anda masih Welman umur berapa sekarang? 28, masih jauh, saudara. Mau hidup 100 tahun? Berat. Oh, jangan sakit, harus sehat. Harus sehat, saudara. Ya, Pak polisi tanya sama saya. Pak tanya, apa sih rahasianya? Saya lihat Bapak kok sehat, kok semangat. Saya bilang 1, jangan ada kepahitan. Kepahitan, jangan ada kepahitan. Yang kedua, ada sukacita. Yang ketiga, dekat sama Tuhan. Yang keempat, punya hubungan yang baik dengan suami, dengan istri, dengan pasangan kita. Ya, kan ada orang, pokoknya saya nggak akan ketemu kamu sampai mati. Pernah nggak? Saudara jangan sekali-sekali ngomong kayak gitu, saudara. Itu namanya saudara itu kepahitan sama orang lain. Ya enggak? Iya. Ya. Saudara tahu nggak? Saya itu dikira orang saya baru 50 tahun, saudara. Betul nggak? ABG itu 50 tahun mah. Luar biasa, ya. Nah, caranya bagaimana supaya dapat kekuatan? Belajar menantikan Tuhan. Amin. Menantikan Tuhan. Pernah nggak saudara merasa penat, capek gitu? Pernah nggak? Diam di bawah kaki Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Ya. Kalau saudara ada masalah, nggak usah kemana-mana. Diam, ciciknya. Berdoa sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Ya. Almarhum Pendeta Awon Datu. Tidak ada tempat yang paling nikmat selain kita berada di bawah kaki Tuhan. Oh, benar juga itu kalimat. Betul, saudara. Tidak ada tempat yang paling nikmat selain kita berada di kaki Tuhan. Diam di situ. Luar biasa. Ya. Mungkin kita udah capek, udah lelah,
Ya, udah lulus, letoy dan sebagainya. Mari kita sepakat. Ya, saya bersyukur kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mau maju. Start. Ya. Yang ketiga, janji penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir tahun. Ada ayatnya, Saudara. Ulangan pasal 11. Tapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Amin. Makanya saya katakan apa? Ada itu bagus sekali hari ini datang. Kenapa? Punya start yang baik. Nih, satu contoh aja, kalau di dunia olahraga, ya, lari misalnya, belum waktunya lari, sudah lari dulu, diapain? Didiskualifikasi. Betul enggak? Ya, kita jangan dusta. Betul enggak? Kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan negeri kemana pergi duduknya, negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit. Satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya, dari awal sampai akhir tahun. Kita sudah lewati tahun 2021 dengan baik. Mungkin sempat kita nggak ibadah karena kita sakit, gereja tutup, gitu kan? Ingat tahun kemarin Desember, minggu pertama ibadah. Minggu kedua, ketiga, keempat tidak ibadah. Ibadah lagi tanggal 3 Januari. Luar biasa sudah, banyak bolongnya kita. Ya, ada lebih suka ibadah online atau onsite? Tatap muka atau online? Yang online siapa? Yang online, yang suka online? Bener nih. Yang onsite? Boom. Itu di atas ngaco enggak? Betul saudara. Lebih suka hadir, tatap muka. Kenapa? Ibu Gembala ketemu sama jemaat. Ayo ke gereja tuh. Pagi-pagi saya udah dengerin si Anu. Itu mah bukan ibadah, itu nonton. Iya kan? Saya juga suka nonton saudara. Itu bukan ibadah. Namanya ibadah itu artinya berhimpun bersama-sama. Memuji Tuhan bersama-sama. Dengarkan firman Tuhan berkorban. Ya kalau online mah itu kudu bayar persembahan atau. Benar enggak? Maaf ya. Itu kudu. Sudah dikasih tahu kalau mau kasih persembahan masuk ke rekening ini. Boro-boro saudara. Yang ngerti. Yang perpuluhan yang ngerti, yang nggak ngerti, yang nggak sesuai lewat. Iya kan? Ya itu kalau gereja, kalau nggak ada kegiatan, repot saudara. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin kita, pelihara kita dengan baik. Amin? Luar biasa ya janji Tuhan. Nah, ada mau dikawal Tuhan? Ada mau dikawal oleh Tuhan? Presiden, pejabat negara kemana-mana perlu dikawal. Supaya apa? Supaya aman. Supaya tidak ada yang macam-macam. Ya, kita akan baca Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Jangan takut. Kata jangan takut itu banyak sekali, kurang lebih 365 kali disebutkan di dalam Alkitab. Artinya setiap hari kita tidak boleh takut. Betul gak? Ketakutan apa yang seringkali yang dihadapi oleh manusia? Takut apa saudara? Takut apa? Takut mati. Iya kan? Ketakutan yang paling parah, ketakut mati. Ya, ingat ya, bulan Mei, bulan Juni itu, wah, setiap menit sekali itu ambulan, weng, betul nggak? Iya kan? Wah, siapa itu yang mati? Siapa itu yang mati? Betul nggak?
Jangan takut sebab aku menyertaimu, jangan cemas sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong, kutuntun dengan tanganku yang jaya. Tuhan menuntun kita. Luar biasa. Kalau kita ada sampai hari ini, berarti itu karena penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 28 ayat 20, kita baca bersama-sama ya, 2-3. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Aku menyertai kamu senantiasa. Apa artinya senantiasa? Terus menerus. Apa suami bisa menyertai kita selalu? Istri selalu menyertai kita? Tidak. Orang tua bisa menyertai kita? Tidak. Anak bisa menyertai kita? Tidak. Ya, hanya ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Ya. Bahkan ada satu nyanyian mengatakan dia ada di depan kita, dia ada di belakang kita, dia akan di samping kita, dia ada di kita tuh dikurung oleh Tuhan. Artinya apa? Kita dikawal. Betul gak? Kita dikawal oleh Tuhan. Seperti presiden kemana-mana dikawal. Pernah sempat kecolongan ya, ada bapak-bapak ngelempar gitu ya. Benar enggak? Ngelempar kertas, pung. Wah, itu Kasat tuh marah itu. Kalau enggak bisa jaga presiden dengan baik, saya pecat semua katanya. Luar biasa saudara. Ya, manusia perlu dijaga. Kemana-mana dijaga. Ya, dalam Matius 28 ayat 20, dalam bahasa Indonesia, ajarkan mereka mentaati semua yang kuperintahkan padamu dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Sampai kapan Tuhan menyertai kita? Sampai tahun depan? 10 tahun lagi? Tidak. Sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus, sampai kita mati, dia akan beserta dengan kita. Luar biasa. Nah, kita lihat poin yang keempat. Ini himbauan buat kita. Himbauan Tuhan, hati-hati jangan sampai menyimpang dan beribadah kepada lain. Nah, itu janji Tuhan. Kalau saudara mau dipelihara oleh Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, hati-hati. Ya, coba baca Ulangan pasal 11 ayat 16 sampai 21. Hati-hati supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Allah. Kata Allah di sini ditulis huruf kecil. Allah itu idol. Allah. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dan beribadah kepada Allah lain. Allah. Idol. Ya? Betul gak? Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit. Perhatikan. Sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil lalu kamu lenyap dengan cepat ke negeri yang baik yang diberikan Tuhan. Tapi kamu harus apa? Menaruh perkataanku dalam hatimu dan jiwamu. Aku harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan sebagai lambang di dahimu. Kalau saudara lihat rabi-rabi Yahudi, selalu pakai topi. Itu di dalamnya ada satu kotak, namanya mezuzah. Ada ayat-ayat Alkitab yang ditulis dan ditaruh di kotak itu. Itu orang-orang Yahudi. Kalau enggak ditulis di tangan, ditulis di pintu gerbang. Maksudnya apa? Supaya ingat terus. Ditulis di sini terus. Maksudnya apa? Pikiran kita harus penuh dengan perkataan Tuhan. Jika di tangan, artinya apa? Tangan kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa ya. Nah itu. Kamu harus mengajarkan pada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun dan seterusnya. Betul enggak? Engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu supaya apa? Panjang umurmu. Anda mau panjang umur?
Panjang umur. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah. Janjikan Tuhan dengan sumpah, panjang umur. Mau panjang umur? Ya, ingat ya, kalau kita ulang tahun, umur kita bertambah kan? Sebetulnya kotak kita itu makin berkurang, saudara. Berarti enggak? Mungkin kita ditargetkan oleh Tuhan 80 tahun. Ya kalau sekarang umurnya 60 tahun berarti tinggal berapa tahun? Tinggal 20 tahun. Kalau kita punya kuota sampai 100 tahun, kita sekarang usianya 75 tahun, berarti tinggal berapa? 25 tahun. Ya. Usia kita bertambah, berarti kuota kita semakin berkurang. Mau panjang umur? Biasanya kalau kita melakukan upacara atau peringatan ulang tahun, yang seringkali kita makan apa coba? Makan apa? Makan mie. Kenapa makan mie? Karena mie itu panjang-panjang, saudara. Ya toh. Kalau kita pergi pesta, ya pesta ada mie. Saya pernah lihat tuh ibu-ibu makan mie sampai ngewer-ngewer itu mie-nya, saudara. Ya kan? Betul enggak? Panjang umur. Mau panjang umur? Panjang umur tapi dekat dengan Tuhan. Jangan panjang umur tapi enggak kenal Tuhan, ya sarua yang bohong. Bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Umur boleh panjang, tapi kalau enggak mengenal Tuhan, sia-sia. Betul enggak? Ini. Makanya dikatakan dalam ayat sebelumnya, hati-hati supaya hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dan beribadah kepada Allah lain. Dan sujud menyembah kepadanya. Saya sekali banyak anak-anak Tuhan. Sudah dibaptis, udah ikut pelayanan, jadi singer, ya, pemimpin pujian, ada yang jadi guru Islam minggu. Gara-gara jabatan, gara-gara cowok, gara-gara cewek meninggalkan Tuhan. Ya, Kristus ditukar dengan hal duniawi. Artinya apa? Orang seperti ini tidak menghargai akan pengorbanan dari Kristus. Ya, kita lihat bagian terakhir. Ya, saya ambil beberapa poin aja. Harus berpegang pada perintah Tuhan dan dampaknya ada berkat atau kutuk. Saudara mau diberkati atau dikutuki? Jelas berkat. Ulangan 11, 22-23. Sebab jika kamu sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Ya, apa artinya sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh itu serius, saudara. Dengar firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh. Ya, bukan mantuk-mantuk. Jangan-jangan mantuk-mantuk itu apa? Ngantuk. Ya, kan ada jemaat begini. Aduh, Pak Pendeta, saya kalau di rumah itu susah tidur, tapi dengar khotbahnya Pak Pendeta, saya langsung ngantuk tuh. Wah, cilaka saya. Bahkan dulu ada satu ibu, Bu Nathan katanya, kenapa? Saya tuh gak bisa lama-lama baca Alkitab. Kenapa? Begitu saya baca satu ayat, langsung ngantuk. Oh bagus satu. Jadi kalau Anda susah tidur, baca Alkitab aja, supaya cepat tidur, kan begitu. Ngakak dia. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang ngantuk ya. Di sana banyak sekali, saudara. Di Jakarta sana banyak ya. Nah, perhatikan di sini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menutup segala jalan yang tunjukkannya, dengan berbuat padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripadamu. Ayat 26, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Nah, kata Allah lagi ditulis huruf kecil. Ya, Allah itu idol, berhala. Betul enggak? Kita harus berpegang pada
firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Ada mau taat? Kita taat tujuannya apa? Bukan untuk kepentingan Allah. Kita taat untuk kepentingan kita semua. Oke, Tuhan Yesus berkati. Kita menyanyikan satu pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Kita akan berdiri sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sementara itu pelayan Penjam Kudus, silakan tampil ke depan. Yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Oh, betapa dalam kasih-Mu, oh, janji-Mu ya dan amin, tiada pernah berkesudahan, kasih setia-Mu. Kita sudah belajar firman Tuhan. Janji Tuhan adalah luar biasa. Dalam tahun 2022, kita berjanji sama Tuhan. Saya mau setia. Saya mau sungguh-sungguh. Saya mau komitmen dengan Tuhan. Mungkin tahun 2021, kami sering bolos, kami sering tidak hadir dalam kebaktian. Ialah tahun 2022. Hari ini merupakan start yang paling bagus buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita menghadapi masalah, persoalan tahun 2021, sakit penyakit. Bahkan ada beberapa di antara kita yang kena COVID, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah menyembuhkan. Bila tahun 2022, kita akan semakin semangat mengiring pada Tuhan. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, mungkin menghadapi masalah persoalan dalam hidupmu? Angkat tanganmu pada Tuhan, dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, Kau melihat tang-tang diangkat pada Tuhan. Mereka menghadapi persoalan masalah dalam hidup mereka. Mungkin dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan. Mungkin masalah keuangan yang semakin seret dan sebagainya. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Supaya tahun 2022 merupakan tahun peningkatan, tahun kelimpahan, supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya berdoa mungkin ada anggota keluargamu yang sakit, anakmu yang sakit, orang tuamu yang sakit, atau saudara secara pribadi sedang sakit. Angkat tanganmu pada Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara. Kau lihat tang-tang diangkat, kami berdoa mereka sedang dalam keadaan sakit, keluarganya sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan oleh bil-bilurnya. Dapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan sucikan kami, kuduskan kami. Supaya roti atau hosti dan anggur yang segera akan dibagikan boleh menjadi berkat buat kami. Yang sakit dijamu oleh Tuhan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Tanamkan firman-Mu dan hidup kami masing-masing, supaya janji Tuhan boleh terrealisasi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuduskan pelayan-pelayan perjamuan kudus yang akan bagikan hosti dan anggur pada seluruh sidang Jumat-Mu. Tuhan akan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan pujian. Silakan duduk. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama puji yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Angkat musik lebih tinggi dari kepala, udahlah cawan di dadamu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kami boleh masuki tahun 2022, hari ini hari yang kedua, kami boleh melangkahkan kaki kami. Kami bersyukur kalau kami boleh lewati tahun 2021 dengan baik. Mungkin banyak persoalan yang kami hadapi, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Bahkan kami boleh rasakan Engkau sudah memelihara kami sampai hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memelihara kami tahun 2022. Berkati keluarga kami masing-masing, orang tua kami, anak-anak kami, mertua, bahkan menantu dan sebagainya. Supaya mereka boleh jadi orang-orang Kristen yang setia, yang sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan perkataan Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan dengan roh. Bukankah hosti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kau minumnya menjadi peringatan dengan roh. Bukankah cawan ucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian. Aku memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu ajaib kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Di awal tahun 2022 Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan mengucap syukur, memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. 2021 Engkau telah menopang kami, Engkau telah menolong kami, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami Tuhan sampai di hari kedua di tahun 2022. Kami yakin dan percaya Tuhan sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Engkau akan menolong kami juga Tuhan. Engkau akan menyertai kami Tuhan. Engkau akan menjaga kami dan memberkati kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami tahun 2022 semakin kuat, semakin kokoh Tuhan. Mengiring Engkau Tuhan. Kami tetap setia Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Engkau di tahun 2022 Tuhan. Sebab Engkau setia, terus setia sepanjang masa Tuhan. Sampai Engkau datang untuk menjemput kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di awal tahun ini Tuhan. Engkau sudah berjanji untuk kami dan kami ingin Tuhan umat-Mu setiap pribadi berjanji juga kepada Tuhan. Kami tetap terus Tuhan untuk terus meningkat Tuhan sesuai dengan visi di tahun 2022 Tuhan. Engkau membawa kami terus meningkat, kami semakin bertambah mengenal Engkau, kami semakin meningkat mengasihi Engkau Tuhan. Kami juga terus Tuhan semakin meningkat dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam setiap aspek apapun Tuhan. Jemaat-Mu di GBT di Darah Yesus Sukabumi ini Tuhan, kami akan percaya Tuhan, setiap
Anak-anak yang sedang studi, yang sedang sekolah, Engkau membawa kami semakin bertambah, semakin meningkat. Orang tua yang memiliki bisnis, orang tua yang sedang bekerja, kami yakin dan percaya Tuhan, tahun 2022 Tuhan, Engkau akan membawa kami semakin menambah, Engkau akan membawa kami semakin meningkat dalam setiap aspek apapun ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kegiatan kami, setiap aspek kehidupan kami menjadi garam, kami menjadi terang. Dan kehidupan kami berdampak Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 2021 Tuhan tidak mudah Engkau kami lewati kalau kami melihat dari sudut pandang manusia Tuhan. Tapi kami melihat sudut pandang Tuhan. Semuanya baik untuk kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan 2022 bukan tidak lebih mudah ataupun juga tidak terlalu mudah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami punya sudut pandang Tuhan, kami punya iman, kami dikuatkan Tuhan. 2022 Tuhan kami akan terus meningkat, kami akan terus bertambah-tambah Tuhan. Dan kami akan hidup dalam kemenangan dan penuh dengan kemenangan sesuai dengan janji Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat ini Tuhan yang terus mengasihi Tuhan, terus melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati untuk Bapak Gembala dengan seluruh diakan, dengan seluruh pengurus Tuhan, dari mulai diakan, dari mulai kaum muda, kaum bapak, kaum wanita, dan juga TWF. Kami mau berkati Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan, para coach kami mau berkati Tuhan. Karena mereka lah Tuhan yang membimbing kami, karena mereka lah yang membawa kami terus bertumbuh, membawa kami terus meningkat secara iman, secara spiritual, secara pengetahuan akan firman Tuhan. Kami mau berkati Tuhan untuk terus Tuhan, setiap para Bapak Gembala, Ibu Gembala, Senior Pastor, Pendeta Nathanael dan juga Wakil Gembala, Pendeta Pastor Lukius beserta istri Tuhan, kami mau berkati Tuhan seluruhnya Tuhan. Dan sampai dengan pengurus-pengurus sampai TWF Tuhan, TKTF Tuhan, berkati mereka semua Tuhan untuk terus melayani Tuhan lebih lagi di tahun 2022. Sehingga jemaat Tuhan terus meningkat dan terus bertambah. Dan kami siap Tuhan untuk melayani penambahan-penambahan jiwa. Dan kami siap Tuhan meninggikan nama Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Sebentar Tuhan, jemaat kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kami juga memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan pelayanan Tuhan tempat ini menjadi berkat untuk setiap jemaat tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan duduk, kita akan memberikan persembahan wakil sekaligus. Haleluya, kita akan memberikan persembahan. Nah, saya undang kepada petugas kolektan untuk mengambil tempat. Kita naikkan pujian. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus.